Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur buat sepanjang minggu ini, penyertaan Tuhan atas hidup kita. Berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Sebab itu pagi hari ini kita mau bersama-sama menaikkan pujian syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Engkau baik bagi kami, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau teramat baik. Kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Yang kau limpahkan, kau curahkan, dengan tidak kau tahan-tahan atas hidup kami. Sebab itu kami mau bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Pujilah namamu. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat karya Kau ini. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru yang tak pernah dalam perjalananmu, kesalahan setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih
Berkamu hari ini yang kau sediakan bagiku. Kasih dan aku setiamu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidup kami, Tuhan. Engkau Bapa yang baik, kami puji dan sembah. Kami muliakan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu, kami memuliakan-Mu, Yesus Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ajaib perbuatan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih,
Haleluya, haleluya. Ajaiblah perbuatan, besarlah anugerah-Mu. Allah yang mengasihi kami, terpujilah nama-Mu. Kau Bapa yang mulia, Bapa yang setia, Kau yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kau tetap sama, Kau tetap sanggup menolong kami. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu. Hanya kepadamu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Ajaib, ajaib. Kau dahsyat, Kau hebat, Kau luar biasa. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Engkau yang setia dan tak pernah berubah. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau yang selalu bertindak memberi pertolongan bagi kami. Engkau jawaban dalam segala kesesatan. Engkau pertolongan di dalam setiap pergumulan kami. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab tak pernah terlambat pertolongan-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kepadamu hati kami percaya, dan kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Kami aman di dalam-Mu, Yesus Tuhan,
Yesus Tuhan, terpujilah namamu. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang membuat hati kami tenang. Hanya Engkau yang membuat jiwa kami tenang. Sebab itu kami terus memandang kepadamu, berharap kepadamu. Sebab daripadamu lah datangnya pertolongan kami, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Allah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, dan telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, isi tekanku bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, kurasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Allah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Sehingga aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, kurasakan kasih-Mu, Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, kurasakan kasih-Mu, Tuhan. Mataku tertuju padamu,
Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kami mau terus tinggal dekat-Mu. Mata kami mau terus tertuju memandang penuh harap kepada menanti-nantikan Engkau, Bapa yang setia, yang tidak pernah berubah dulu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Janji-Mu ya dan amin bagi kami. Sebab itu kami percaya. Sebab itu pagi hari kami siapkan hati kami lagi untuk kebenaran firman. Untuk setiap janji-janji. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Syaping. Shalom, selamat pagi. Shalom. Pagi. Terpujilah nama Tuhan. Pagi hari ini kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Boleh bersama-sama Koramdio. Terima kasih buat Heri yang sudah mempercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita sudah masuk di dalam Lukas 11, cukup panjang ayatnya 1 sampai 54. Mari kita baca bersama. Yang pertama, hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapak, Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini tentang hal berdoa. Tadi malam doa itu adalah hubungan untuk mengenal kepada Bapa. Nah, kalau tentang hal berdoa, Bapak Ibu, kami boleh berusaha Simon itu 40 tahun itu adalah karena doa.
Terus umur saya sampai 60 tahun. Itu adalah karena doa. Karena apa? Banyak orang-orang di sekeliling kami yang mendoakan, terlebih ada tim doa, Bapak Heri yang mengkoordinir, serta saya juga bukan untuk menyombongkan diri ya. Kalau tentang hal berdoa, saya sangat takut untuk tinggalkan doa itu ya, Bapak Ibu ya. Karena doa itu adalah sangat penting. Terlalu yakin bahwa doa itulah yang selalu menolong di dalam setiap keadaan. Nah, Bapak Ibu pagi hari ini ya, eh, Yesus itu adalah sahabat kita ya Bapak Ibu ya. Kita boleh baca di sini ada seorang yang membutuhkan Tuhan memberi contoh membutuhkan roti. Tetapi sahabat itu pada malam hari sudah tidur. Tetapi karena dia sahabat, dia datang juga untuk menolong. Dia menolong ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sahabat itu adalah Yesus yang kita percaya itu dia sahabat yang sanggup menolong kita ya. Nah, tapi kita juga harus lihat sahabat itu sahabat yang bagaimana di dalam dunia ini. Ada sahabat yang akan menjatuhkan kita, tetapi kalau Yesus itu adalah sahabat yang sejati yang menolong di dalam kesusahan ya Bapak Ibu ya. Kalau beberapa hari yang lalu Ibu Cia pernah bersaksi bahwa hari terakhir dia mau kemo semua apa kesehatannya Tuhan berkati sehingga dia boleh mengalami ikut jadi kemo. Nah, Bapak Ibu, ketika saya sakit waktu itu mata saya kecil sebelah kedut-kedutan, saya itu sudah putus asa. Terakhir saya pergi ke Pineng ke dokter saraf ya, Bapak Ibu ya. Saya tanya dengan dokter itu. Dokter itu hanya kasih saya botok-botok ya. Saya tahu botok itu akan merusak saraf-saraf yang ada di muka saya ya. Jadi saya tanya dokter, bisa sembuhkah dengan keadaan saya seperti ini? Gak bisa sembuh dia bilang gitu. Terus saya hanya bilang, ada yang bisa sembuhkan saya, Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu di tengah keputusasaan rasanya ya sudah terakhir inilah saya berobat. Tetapi ketika pulang, Bapak Ibu anak saya kasih tahu Mami ada dokter di Surabaya. Jadi singkat cerita saya pergilah ke Surabaya. Akhirnya bisa operasi dan sembuh sampai saat ini. Nah Bapak Ibu, jadi ketika kita berdoa terakhir rasanya sudah mentok, Tuhan itu turun tangan ya. Dia tidak pernah tinggalkan kita ya Bapak Ibu ya. Makanya setiap pagi bangun tidur, kita duduklah di bawah kaki Tuhan. Ini di sini tuh firman Tuhan ajarkan kita yang sering kali kita ungkapkan di Koramdio ini doa Bapa kami ya. Bapa kami di surga. Nah, kita berdoa, kita panggil Bapa kita tinggikan Dia, kita puji Dia. Nah, ketika kita memuliakan Tuhan, Tuhan kita rasakan bahwa Tuhan itu dekat dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa dekat dengan Tuhan, ada kehadiran Tuhan, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi persoalan, kita merasa aman. Tadi malam juga katakan, dan itu memang saya rasakan. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak dapat kita pecahkan, tapi kalau kita dekat kepada Tuhan melalui doa, ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Kita rasa aman, damai, sejahtera karena Tuhan yang menggantikan semua persoalan itu ya. Tetapi kalau kita melihat dengan keadaan, wah nanti aku akan mati, atau kita melihat nanti, wah tidak ada pertolongan Tuhan. Percayalah kalau tentang hal berdoa, kita mau menyerah kepada Tuhan ya, itu Tuhan pasti jawab ya. Kita di sini boleh tentang doa Bapa kami ini adalah doa yang sangat lengkap ya. Di situ sampai pun kita minta berikanlah kami makanan yang secukupnya. Nah, kita bisa berdoa, tetapi kalau keinginan kita tentang makanan ya, kita tidak bisa kendalikan diri kita bisa sakit. Nah, tapi di sini kita boleh berdoa, mintalah makanan yang secukupnya. Hari-hari ini kita boleh melihat banyak anak belum umur 50 tahun
sudah lewat ya. Karena apa? Kita minta makanan yang secukupnya, tapi kita makan sepuas hati kita. Kita tidak tahu itu sehat atau tidak ya. Nah, Bapak Ibu, jadi pagi hari ini saya tergerak dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan kita minta ampun kepada Tuhan. Adik saya ingatkan saya, kalau malam itu tidur, minta ampunlah sama Tuhan. Dia bilang gitu. Karena apa? Siapa tahu kita pagi-pagi nggak bangun lagi katanya. Biar dosa kita sudah diampuni Tuhan. Dia bilang begitu ya. Jadi itu yang saya ingat. Biarlah kita selalu minta ampun kepada Tuhan. Tapi jangan sengaja Bapak Ibu. Kita sengaja buat dosa akan nanti kita minta ampun juga sama Tuhan. Bukan begitu. Kita tidak tahu kalau kita buat tahu-tahu itu dosa. Tuhan tidak senang, tidak setuju perbuatan kita yang tidak kita ketahui, kita minta ampun kepada Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu, setiap hari biarlah damai sejahtera Allah itu turun melingkupi atas kita semua ya melalui doa ya. Nah, itulah perikop hal berdoa. Lalu Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nah, Bapak Ibu, di perikop ini kita melihat Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Dia menyembuhkan seorang yang bisu. Nah, karena Yesus itu adalah Yesus yang penuh kuasa, di situ ada Beelzebul. Beelzebul ini adalah eh, orang Farisi yang penuh dengan kejahatan ya. Dia boleh melihat orang yang bisu itu dapat berkata-kata sembuh dari bisunya, tapi Beelzebul ini mengatakan orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa yang menyembuhkan itu adalah Beelzebul ya. Nah, Bapak Ibu, saya merenungkan tentang Yesus dan Beelzebul ini. Seringkali kehidupan kita itu sudah kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi ada orang-orang yang selalu menilai kita itu karena si ini yang sehingga dia dapat berhasil ya. Tapi kita mau belajar bahwa tetap kita mau seperti Yesus ya, yang mengasihi, yang melakukan kehendak Bapa, tetap menyembuhkan. Kita tidak menjadi tawar hati setiap apa yang dikatakan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetap di sini juga firman Tuhan ingatkan di ayat ke-17, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka karena Yesus yang penuh dengan kuasa itu tahu pikiran-pikiran orang yang tidak baik. Lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah
pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Nah, Bapak Ibu, kenapa firman Tuhan yang tentang Yesus dan Belzebul, Yesus mengingatkan tentang rumah tangga supaya jangan terpecah-pecah, karena setan itu masuk di dalam, terutama dia mau menghancurkan dalam rumah tangga kita ya. Nah, Bapak Ibu, di sini Tuhan ingatkan bahwa rumah tangga kita itu utuh, jangan terpecah-pecah. Kalau kita terpecah-pecah, rumah tangga kita akan runtuh. Kita akan eh, rumah tangga kita itu pastilah akan tidak baik ya. Tapi pagi hari ini firman Tuhan ingatkan bahwa kita itu suami istri harus bersatu hati. Kalau hari-hari ini saya mengalami satu problem ya untuk menghadapi anak saya, tapi kami suami istri tidak saling saling salah menyalahkan untuk mendidik dia, tetapi untuk segala keputusan saya mau berkompromi bersama-sama dengan suami saya. Meskipun secara wanita, seorang ibu, hati saya berat. Tapi karena firman Tuhan ajarkan untuk kita selalu bersatu suami istri, supaya ada kuasa di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah kekurangan anak saya. Oleh sebab itu, saya tetap mau bersatu hati dengan suami, dan kami tetap bersatu hati mendoakan buat anak kami. Sebab itu Yesus pagi hari ini boleh melakukan seorang yang bisu untuk dapat berbicara. Tetapi saya juga terlalu yakin kalau kita awal tadi belajar tentang berdoa, ada kuasa yang akan menolong di saat terakhir, akan kita mempunyai keputusan. Saya yakin ada satu akhir yang akan Tuhan buat. Saya bertanya-tanya dengan Tuhan, kenapa Tuhan taruh beban buat anak kami ini? Saya merasa ada satu Tuhan yang akan buat. Kalau tidak ada sesuatu apa ya, doa yang akan kita harapkan dari Tuhan, kita tidak akan ada melihat kuasa Tuhan untuk bekerja. Dan itu yang saya yakini. Saya percaya kita mengiring Tuhan itu harus melihat ada kuasa Tuhan yang akan Tuhan kerjakan. Oleh sebab itu, saya iman saya boleh berkata seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu yang terakhir yang dari Yesus dan Belzebul ini, di ayat 23 itu, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nah, Tuhan ingatkan supaya kita untuk tetap bersama-sama dengan Tuhan, supaya kita tidak dicerai-beraikan oleh kuasa setan itu ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjutnya kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang ditinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya. Nah Bapak Ibu, kita jangan lari dari kuasa Yesus ya. Kalau kita lari dari Tuhan, kita akan melihat eh, yang akibat kita lari daripada Tuhan itu adalah karena ada roh jahat. Tetapi kalau kita kembali, kita akan boleh kuat. Tapi kalau kita tinggalkan Tuhan, roh jahat itu akan lebih lagi akan menguasai dalam hidup kita. Itu adalah pilihan kita sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu ya.
Lalu berikutnya siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa kuat, kita bisa bergantung terus sama Tuhan? Ini yang Tuhan ajarkan bahwa kita harus mendengar firman Allah. Bapak Ibu, kita jangan banyak mendengar dari Instagram, buka Facebook, TikTok yang kita dengar atau ramalan-ramalan orang ya. Tapi pagi hari ini kita diingatkan Tuhan mendengar firman Allah dan memeliharanya dalam hidup kita ya. Nah, berikutnya tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwi. Demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Kita tahu Bapak Ibu tentang cerita Yunus ya. Nah, orang-orang Niniwe baru mau kembali kepada Tuhan setelah melihat Yunus ditelan di dalam perut ikan. Tapi kita mau beriman kepada Tuhan. Sebelum murka Tuhan turun itu, kita mau kembali. Kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan ya. Nah, berikutnya pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang melainkan di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu dan terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Kita lanjut terus. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat,
sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mesbah dari rumah Allah, bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan sebab Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar kalau betapa jahatnya orang-orang Farisi mengecam dalam pelayanan Yesus, tapi di sini ada baiknya juga sih kalau orang Farisi ini setelah mereka dari luar, mereka mencuci tangannya sebelum makan. Ini juga kita ambil yang positif, kita belajar, eh, kita mau ketika kita dari luar, kita pulang ke rumah, kita mau belajar cuci tangan. Nah, firman Tuhan ini ajarkan kita. Saya sering ingatkan suami, anak-anak, ketika dari luar kita tidak tahu pegang apa, kita harus cuci tangan. Tetapi Tuhan ajarkan kita, yang terpenting dari itu semua adalah hati kita yang mau kita bersihkan. Kita jangan menilai seperti orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, selalu menilai, melihat apa yang dilakukan Yesus itu adalah yang tidak benar, dan dia melakukan dengan kesombongan, ya. Mereka kalau ada acara sesuatu apapun mereka pengen tampil, dan itu tidak penting buat Tuhan, tetapi Tuhan itu mau supaya kita mau selalu bereskan hati kita, cuci hati kita, supaya kita berkenan kepada Tuhan, supaya dari hal yang ke depan tentang berdoa, supaya doa kita itu didengar oleh Tuhan. Tuhan, karena apa yang ada di dalam hidup kita, kita benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan jawab, ya Bapak Ibu ya. Dari hal berdoa, percayalah, ketika kita mempunyai sesuatu masalah, ketika kita mau menangis, air mata kita itu Tuhan akan tampung di dalam kirbatnya. Percaya Tuhan akan menjawab di dalam setiap doa kita. Saya percaya, saya yakin setiap kita mengiring kepada Tuhan, ya, baik, baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, itu ada sesuatu doa, pergumulan pasti yang kita harapkan dari Tuhan, untuk Tuhan tolong kita, ya. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini inilah yang firman Tuhan yang dapat saya sharekan, dan selebihnya biarlah Heri yang untuk memperlengkapkannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih untuk Ciapeng buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi hal yang kita bisa terima sebagai gaya hidup dalam hidup kita, bahwa doa itu adalah hal yang utama dan yang pertama di dalam setiap hal yang kita alami. Jadi doa itu bukan seperti ban serep, kalau sudah mentok kanan kiri, udah berusaha, baru coba-coba siapa tahu Tuhan bisa tolong.
Tapi bangun gaya hidup kita bahwa doa itu adalah hal yang utama dan yang pertama. Tuhan bisa menolong kita melalui siapapun, dengan cara apapun, tapi prinsip utamanya adalah pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan. Nah, itu yang terus harus kita jaga. Bahkan seperti yang tadi Bu Simon bicara doa Bapa kami, ya kalau hari-hari ini orang tanya, Bapak diet apa? Diet doa Bapa kami. Apa itu? Makan secukupnya. Karena sampai hari ini saya sebenarnya juga nggak bisa pantang makan ini, makan itu. Saya masih pengen makan semua. Tapi kata kuncinya, ya secukupnya lah. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Dan tentu ada banyak hal yang tadi sudah kita bisa belajar. Baik tentang Yesus dan Belzebul. Belzebul itu dewa lalat, dewa orang Mesir. Tapi kita percaya bahwa yang ada di dalam diri kita itu adalah kuasa Tuhan, roh Tuhan, yang firman Tuhan katakan roh yang ada dalam hidup kita itu lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia. Bahkan semalam saya juga katakan kalau 2000 tahun yang lalu Yesus bisa melakukan mujizat, melakukan banyak perkara yang besar dan ajaib, maka kita percaya Roh Kudus, Parakletos, yang ada dalam hidup kita, itu adalah oknum pengganti yang memiliki kuasa, kapasitas, dan kemampuan yang sama dengan oknum yang diganti. Itu arti Parakletos, bahasa yang dipakai untuk Roh Kudus di Yohanes pasal 14. Dan itu artinya apa? Dalam hidup kita juga ada kuasa yang besar, potensi yang besar, yang bisa melakukan hal-hal yang besar dan ajaib. Jadi jangan pernah merasa kecil Bapak Ibu. Jangan pernah apalagi putus asa. Karena ada Roh Kudus yang diam selamanya dalam hidup kita. Kuasa yang bekerja, dunamos itu, yaitu kuasa yang dahsyat itu ada dalam hidup kita. Jadi mari jalani hidup dengan percaya, dengan berharap kepada Tuhan. Dan biarlah hanya roh Tuhan, roh kudus yang diam dalam hidup kita, dan bukan roh yang lain. Sehingga seperti tadi perikop, kembalinya roh yang jahat. Kita yang sudah dikuduskan, sudah dibersihkan, sudah disucikan, dan roh kudus yang berdiam dalam hidup kita. Izinkan roh kudus yang berkarya. Karena kalau sampai kita kembali meninggalkan anugerah itu, maka hidup kita pasti akan jauh lebih susah. Karena roh jahat itu bukan cuma datang sendirian lagi, dia ajak temannya dan komsel dalam hidup kita. Jadi mari terus jaga hati kita dengan cara apa? Dengan berbahagia. Dan tadi udah katakan berbahagia itu apa? Mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Mari Bapak Ibu terus lakukan 4M. Menerima firman Tuhan setiap hari, merenungkannya siang dan malam, melakukannya sebagai gaya hidup, dan membagikan sebagai kesaksian hidup. Itu arti memelihara firman. Dan saya percaya sekali lagi, Mazmur 1 ayat 1-3 katakan juga berbahagia orang yang tidak mendengarkan nasihat orang fasik, tapi dengerin nasihat firman dan melakukannya. Otomatis berkali-kali saya katakan otomatis pasti bahagia orang kalau lakukan firman. Sederhana contoh-contoh. Waktu ada konflik suami istri, kalau mau berbahagia gimana caranya? Praktek firman. Saling mengampuni, saling menerima, sabar. Bahagia Bapak Ibu, otomatis. Tapi coba kalau masing-masing tidak mau mendengarkan nasihat firman, tapi dengerin nasihat orang fasik yang berkata, kalau aku punya bini kayak gitu, sudah kulanja. Kalau aku punya laki kayak gitu, laku tinggalin. Nah, nggak mungkin bahagia Bapak Ibu, tambah susah hidupnya. Jadi sederhana firman Tuhan itu dipraktekkan, otomatis bahagia. Dan berkali-kali ya saya mau katakan, beberapa hari yang lalu kita belajar seperti perempuan-perempuan yang melayani Yesus dengan uang, jangan alergi dengan uang. Tadi diingatkan lagi oleh Yesus, jangan seperti orang Farisi, mengabaikan yang satu dan tidak melakukan yang lain. Jadi perpuluhan dan belas kasihan itu dua-duanya harus dilakukan. Kalau ada hari-hari ini sibuk tentang perpuluhan dengan memakai ayat sana sini untuk tidak melakukan, ya Tuhan ingatkan, ya itu kelasnya Farisi dan ahli Taurat. Cuman bisa kasih, tapi dia pun sendiri nggak lakukan. Tapi firman Tuhan jelas katakan,
Belas kasihan itu nggak boleh diabaikan, tapi yang satu harus dilakukan. Tadi di ayat yang 42. Bahkan di Matius pasal 23 juga sudah dikatakan. Jadi bukan untuk perdebatan seperti apa yang berseliweran di YouTube, tapi saya percaya sekali lagi orang-orang yang sudah taat setia melakukan karena mengasihi Tuhan itu nggak akan tergoncangkan oleh pengajaran apapun. Mau disebut itu perjanjian lama, perjanjian baru nggak lagi. Yesus sendiri yang ngomong. Saya nggak tahu Yesus ini perjanjian lama atau perjanjian baru. Masalahnya kalau soal perpuluhan itu dianggap perjanjian lama. Tapi kalau bicara soal berkat, aku menghadapkan wajah, menyinari engkau, memberkati engkau. Perjanjian lama nggak apa-apa, tetap amin. Nah, itu kan orang-orang yang mencari keuntungan diri sendiri kan bahaya Bapak Ibu. Mulai memilah-milah perjanjian lama, perjanjian baru. Alkitab itu lengkap ditulis untuk kita, untuk saya, untuk dilakukan. Mau perjanjian lama, mau perjanjian baru. Alkitab berkali-kali saya katakan itu untuk contoh dan peringatan. Jadi mari Bapak Ibu, jangan sampai Tuhan mengecam hidup kita, tapi biarlah Tuhan berkenan atas hidup kita. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih untuk Caping. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Kalau tidak ada, Anton yang berdoa ya hari ini ya. Iya, Pak. Oke, kalau gitu silakan Anton berdoa. Nanti akan ditutup oleh Caping. Iya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan Bu Simon kepada kami Tuhan bahwa pagi hari ini kami mau taat ya Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Biar juga yang disampaikan kepada kami Tuhan memberkati dan menyertai setiap kami ya Tuhan Yesus. Bapa, biarlah setiap kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan meneguhkan, menguatkan setiap kami anak-anak-Mu yang hari-hari ini ya Tuhan Yesus yang percaya kepadamu ya Tuhan. Dan kami tidak akan goyang lagi Tuhan akan dengan pengajaran-pengajaran yang hari-hari ini yang tidak baik ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, biarlah kami tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Bapak kami berdoa juga Tuhan Yesus buat Pak Ongkong Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang selalu menyertai dia, bahkan juga yang akan selalu menguatkan dan memulihkan keadaannya Tuhan Yesus. Engkaulah bercampur tangan dalam hidupnya Bapa. Bahkan kami berdoa juga Tuhan Yesus buat Lausa Dorcas Tuhan, biarlah Tuhan terus menguatkan dan memulihkan juga keadaannya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang bercampur tangan terus dalam keadaan Lausa Dorcas. Apapun yang dialami hari ini, Tuhan yang memulihkan semuanya. Bahkan buat dokter-dokter, bahkan juga orang-orang di sekitarnya. Bahkan kami terus mendoakan juga Pak Ayong, biarlah Tuhan juga eh, menyertai hidupnya Tuhan semakin hari semakin pulih keadaan Pak Ayong ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap teman-teman kami atau keluarga kami hari ini juga yang lagi keadaan mereka lagi sakit. Ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan terjadi dalam keluarga kami ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat teman-teman kami mungkin kami tidak bisa menyebut mereka satu persatu yang lagi juga hari ini yang lagi sakit ataupun yang hari ini Tuhan yang mereka mengalami keadaan yang tidak baik. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, Engkau yang bercampur tangan dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa kami berdoa juga Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi semuanya. Bahkan juga setiap Tuhan hari-hari ini yang Tuhan percayakan pemimpin-pemimpin kami, buat presiden kami, buat menteri-menteri, bahkan pun jajaran-jajaran yang aparat-aparat yang hari ini bekerja dalam pemerintahan. Tuhan yang memberkati dan menyertai hidup mereka. Biarlah mereka melakukan tugas mereka ya Tuhan Yesus dengan selaras dengan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah semuanya mereka lakukan untuk kemajuan bangsa kami ini, untuk memajukan bangsa kami ini lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk perekonomian yang ada di bangsa kami Indonesia ini biarlah tetap stabil ya Tuhan Yesus. Setiap usaha, setiap apapun yang hari ini program-program semuanya berjalan dengan baik
baik ya Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa juga buat usaha dan pekerjaan setiap jemaat-jemaat juga Tuhan Yesus. Tuhan juga yang memberkati dan menyertai ya Bapa. Bahkan kami berdoa juga Tuhan buat Provinsi Jambi yang hari ini Tuhan percayakan kami, yang kami ada di tempat dimanapun kami berada hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati setiap Tuhan, kiri kanan depan belakang yang hari ini Tuhan percayakan kami ada di kota atau desa atau RT mana Tuhan. Tuhan yang memberkati ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu terus Tuhan Yesus keadaan yang ada kami hari ini ya Tuhan. Bahkan kami berdoa juga Tuhan Yesus buat hari ini nanti kami akan berbuka puasa, biarlah semuanya berjalan dengan baik semuanya ya Bapa. Biar apa juga setiap jemaat-jemaat yang mereka doakan kepada Engkau Tuhan, biarlah itu terjadi dalam setiap hidup mereka ke depannya Bapa Yesus. Bahkan kami berdoa juga Tuhan Yesus buat hari ini juga nanti ada ibadah Sabat, bahkan besok ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, ibadah Tionghoa Tuhan Yesus, renew, bahkan get Tuhan Yesus yang ada di pusat, Tuhan juga bercampur tangan, biarlah ibadah ini berjalan dengan baik semuanya. Setiap pelayan-pelayanan juga mereka bersuka cita untuk melayani Engkau ya Bapa. Bahkan juga pelita community yang ada di cabang-cabang, Tuhan juga berkati ibadah mereka juga semuanya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang bercampur tangan lewat ibadah ini Tuhan, mereka banyak mengalami itu mujizat-Mu ya Tuhan Yesus. Setiap jemaat dikuatkan, diteguhkan, mereka tetap ya Tuhan Yesus mengandalkan Engkau juga dalam setiap hari-hari mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami berdoa buat anak-anak mereka juga Tuhan Yesus yang lagi bekerja atau yang lagi hari ini em, sekolah, Tuhan juga yang memberkati dan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh mengakhiri koramdio kami, tetapi firman Tuhan itu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami mau meminta dan Engkau akan beri kami. Kami mau mengetuk dan Tuhan akan membukakan hati untuk menolong setiap umat-umat-Mu. Dan Tuhan, biarlah pagi hari ini firman-Mu itu tinggal dalam hidup kami. Kami boleh berpegang terus percaya kepada Engkau dan setiap doa-doa kami ya, kami panjatkan biarlah Engkau yang mendengar. Terima kasih kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala aktivitas kami. Berkati yang ada di Koram Deo ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah selalu damai sejahtera Allah tinggal menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Oke, izin. Oh ya, kok balik hari ini? Enggak, belum. Oh belum. Warga Jakarta, Tanggal 15 baru balik. Oh,